Salam budaya, Rahayu, Rahayu. Jadi untuk pembahasan kali ini saya sudah terhubung dengan Romo Wajiteguh. Nah ini ada beberapa pertanyaan Romo mengenai tentang apa sebenarnya yang terjadi dengan Barat. Dan pertanyaan kedua, apa arti Barat dan juga maknanya itu seperti apa? Monggo Romo dijelaskan. Matur suwun. Salam budaya Rahayu. Jadi minggu ini ada kata barat yang sering jadi permasalahan. Jadi ada seorang tokoh yang sedang di negara Mamarika, jadi mengatakan kalau barat ini eh, terjadi intoleran atau kekerasan atau mungkin ya dengan kata-kata yang membuat tersinggung sih. Jadi sebetulnya apa sih barat itu? Jadi bukan sekedar hanya arah mata angin ya. Jadi barat itu sebetulnya bahasa Sanskerta ya. Jadi artinya adalah pengabdi untuk Tuhan atau orang yang mencintai Tuhan atau bisa juga eh, dikatakan sebagai orang-orang yang mencintai Tuhan ya. Jadi barat sendiri ya berasal dari kata ba ya, artinya itu cahaya dan pengetahuan ya. Sedangkan rat artinya itu adalah divuti atau bakta atau pengabdi lah atau orang yang berbakti ya. Jadi kalau diterjemahkan kurang lebihnya yaitu seseorang yang mengabdikan untuk pencerahan dan dari kegelapan. Jadi orang yang sudah mengalami pencerahan lah atau insan kamil lah gitu ya. Jadi mungkin Barata itu sebetulnya artinya bagus ya, tapi kenapa justru di negara Konoha tempat-tempat yang menggunakan kata barat ini malah terjadi polemik dan mungkin bisa disebut konflik ya. Jadi sebetulnya dari legenda ya, Barat itu adalah seorang kaisar ya, raja besar ya, putra dari Raja Dusanta dan Sakuntala ya. Beliau juga disebut dengan Barata Parsa ya. Jadi Raja Barat inilah yang menurunkan Kuru ya, Kuru menurunkan Pandawa dan Kurawa itu yang terjadi perang Mahabharata itu kan. Nah, kemudian sebelum zaman Mahabharata ada juga Pangeran Barat ya. Pangeran Barat itu adalah adiknya Sri Rama ya. Jadi Sri Rama itu punya adik namanya Barat, Laksman sama Satrugna. Ya, suatu ketika Rama ini diusir sama ibu tirinya ke hutan selama 14 tahun dan ingin ibu tirinya itu, Ibu Keikei, putranya yang bernama Barat ini ingin menjadi raja. Akhirnya Barat ini nggak mau, justru Barat itu menyusul ke hutan, beliau ingin tetap kakaknya yang tertua jadi raja. Akhirnya Sri Rama nggak mau, Barat itu membawa sendalnya Sri Rama sebagai simbol penghormatan kepada beliau untuk diletakkan di singgasananya. Dan selama 14 tahun, Barat itu tidak menyalakan lampu di kerajaannya. Ya, dan beliau tidak menggunakan baju raja, tapi menggunakan baju Brahmin ya. Seperti baju ikrom atau dhoti sama astawagram. Jadi beliau berlaku sebagai pertapa atau Brahmin seperti yang dilakukan Sri Rama, Ibu Sita sama Laksmana. Jadi beliau itu sangat menghormati kakaknya. Barat ini sangat mencintai Tuhan. Lah di zaman modern akhirnya yang disebut Barat atau putra Barat, Baratia, ya itu artinya putra, itu sebagai putra
yang mencintai Tuhan atau yang patuh dengan Tuhan gitu kan. Jadi dengan harapan nama Barat ini membuat orang itu akan mencintai Tuhan, ya, mencintai sesama manusia dan lingkungannya, ya. Harapannya intinya nama Barat itu membawa kebajikan ya. Lah, sama seperti kisah runtuhnya Majapahit. Sebetulnya orang-orang Majapahit itu tidak akan balas dendam ya, ya sudah itu sudah karmanya. Tapi ada yang mengatakan atau fitnah, oh Majapahit itu bukan diserang oleh kerajaan ini, tapi di kerajaan Kediri ya. Ya nggak mungkin kerajaan Kediri menyerang Majapahit ya. Kalaupun ada literasi yang menyebutkan bahwa Kediri menyerang Majapahit, itu adalah Kediri setelah keruntuhannya Majapahit pasca diserang oleh Ottoman. Jadi dia sebetulnya Majapahit yang diserang itu setelah hancur dan berganti haluan politiknya. Dari politik Nusantara, Siwa Buddha, dia berubah menjadi politik Ottoman. Jadi yang Kediri yang menyerang itu bukan saat Majapahit jaya, bukan. Nah, kadang-kadang sejarah pun membalikkan fakta demi untuk menutupi kekurangan kita. Nah, lebih baik kita jujur seperti terjadinya perang Bubat ya. Itu memang di sisi lain Gajah Mada dia ingin menyatukan Nusantara, hanya kerajaan Sunda yang belum takluk ya. Akhirnya dengan cara seperti itu ya, perkawinan ya dari dia Pitaloka, jadi putranya Raja Linggabuana itu sebetulnya ingin menikah secara sejajar, tapi bagi Gajah Mada ini adalah merupakan upeti bahwa Sunda menyerah. Akhirnya terjadi perselisihan dan korbannya ya karena tidak seimbang ya, pasukan Sunda lebih sedikit. Nah, sejak saat itu orang Sunda nggak boleh menikah sama orang Jawa. Akan tetapi orang-orang Jawa atau orang-orang Majapahit kan sudah mengakui itu kan memang kesalahan dari politik. Ya sekarang orang sudah pada sadar orang Sunda sama orang Jawa juga udah rukun, jadi tidak adalah bermusuhan. Kita kembali, kita melihat di negara Konoha, justru di negara barat ini mungkin dari sejarahnya coba mungkin kita melihat ya, silahkan ya. Kalau saya tidak berani komen ya, takut nanti saya dituduh tidak netral ya. Kalau saya prinsipnya tetap netral. Silahkan panjenengan-panjenengan mencari literatur atau sejarah atau tanyakan langsung kepada saudara kita Parmalin di Sumatera Utara. Ya sekitar tahun 1825 ya. Itu apa yang terjadi ya. Terus kemudian tanyakan juga saudara-saudara kita di Baduy. Ya, tanyakan juga saudara-saudara kita di Sasak ya. Ya mungkin itu kita buka sejarah ya. Apakah benar itu hal seperti itu ya. Sebetulnya kalaupun benar atau salah ya kita nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu, dan saya pun tidak berani untuk menilai atau mau bicara tentang itu, biarlah kebenaran akan terbuka sendiri. Jadi seandainya tidak ya gak masalah, seandainya iya pun sebetulnya ya lebih baik kita mengakui ya kalau memang berbuat salah atau dulu berbuat keliru ya kita akui. Ya seperti para penjajah dari Eropa maupun dari Jepang melakukan penjajahan, tapi setelah Perang Dunia Kedua negara-negaranya merdeka, penguasa-penguasa atau pemimpin dari negara-negara penjajah tersebut dia memohon maaf kepada negara bekas jajahannya. Kalau saya dulu menjajah, nah, itu mungkin lebih lebih gentle ya daripada kita melakukan kesalahan tapi tidak mau mengakui kesalahan. Ini hal yang positif ya, kita itu nggak usah zaman dulunya dendam, oh ini anaknya tokoh ini yang dikorbankan. Oh bukan, ini anaknya yang dari ibu yang kedua yang dikorbankan. Padahal dua-duanya nggak ada yang dikorbankan.
Nah, itu aja sampai sekarang perang nggak ada habis-habisnya, berapa juta orang meninggal. Ya, jadi kalau kita sebetulnya sadar ya, ya sudahlah, perselisihan, pertempuran, peperangan di masa lalu itu kita maafkan. Kalau nenek moyang kita, leluhur kita salah, ya kita mohon maaf. Kita tidak ada gunanya fanatisme buta yang menutup-nutupi orang yang satu iman, walaupun salah, walaupun teroris, kita tutupin, kita bela-belain. Jika ada yang membuka sejarah kebenaran, justru itu dianggap penodaan agama ya. Ingatlah waktu Kopernikus ya sama Galileo Galilei membuat teropong bahwa sebetulnya bumilah yang mengitari matahari. Tapi orang-orang agamawan bersikukuh bahwa matahari itu mengelilingi bumi. Akhirnya orang yang membuka kebenaran itu malah dapat hukuman ya. Itu kan zaman kegelapan ya. Akhirnya mereka sadar yang memberi hukum itu mengadakan suatu perubahan ya, dan orang yang protes yang menjadi kaum protes ya, dan sekarang memperbaiki ke depan. Jadi ya memang ajaran atau dogma yang tidak masuk akal itu ya tidak layak lagi diterapkan di muka bumi ini. Dan jika leluhur kita atau tokoh idola kita pernah melakukan suatu kesalahan atau melanggar HAM atau ini, ya sudahlah, kita mohon ampun, mohon minta maaf, dan kita saling hidup rukun berdampingan walaupun berbeda-beda dan membangun peradaban yang lebih baik. Ya semoga ini menjadi momen untuk mengingatkan kita ya, sebelum kita menyalahkan orang lain, kita introspeksi diri. Jadi kalau ada kebenaran itu terbuka, ya kita harus belajar menerima kenyataan walaupun pahit ya. Semoga seluruh makhluk berbahagia, damai, damai, damai. Cukup sekian konten dari kami. Jika ada salah kata yang tanpa sengaja Romo Wasiteguh ucapkan, dan saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam budaya Nusantara.